Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang telah klik video presentasi ini dan yang telah mendengarkan video presentasi dari kelompok kami pada hari ini. Dan terima kasih kepada Bapak Sabarudin Syagian SEMM yang telah membimbing kami dalam penyusunan presentasi hingga selesai dengan tema pengertian fungsi mekanisme transaksi dan perkembangan pasar modal Indonesia. Hai teman-teman semuanya seluruh Indonesia, sebelum kami mulai presentasi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 4, yaitu saya sendiri, Safira Dara Aprilia, selanjutnya ada Rafitra Dimas, dan yang terakhir ada Nur Sadia. Hari ini kita akan membahas tentang pertama, pengertian pasar modal. Kedua, fungsi pasar modal. Selanjutnya, yang ketiga, mekanisme transaksi. Dan yang terakhir, perkembangan pasar modal Indonesia. Pendahuluan. Perkembangan pasar modal terus mengalami peningkatan seiring dengan membaiknya perekonomian. Perbaikan pada indikator makroekonomi diindikasi memberikan pengaruh terhadap pasar modal di Indonesia. Perkembangan kapitalisasi pasar modal terus mengalami peningkatan secara signifikan. Hal ini mengindikasikan bahwa kepercayaan asing terus tumbuh. Pertumbuhan pasar modal yang demikian pesat telah membuat investor asing tertarik menanamkan modalnya di Indonesia. Maka hal ini menunjukkan terdapat kemungkinan adanya hubungan antara kondisi perekonomian dengan pasar modal. Pengertian pasar modal. Tahukah kamu apa itu pasar modal? Pasar modal merupakan salah satu tempat bagi perusahaan untuk memperoleh dana. Pasar modal pada dasarnya, pasar modal tidak beda jauh dengan pasar tradisional, karena di sana terdapat pedagang, pembeli, dan transaksi jual beli. Pedagang di pasar modal disebut emiten, dan pembeli di pasar modal disebut investor. Pasar modal lah yang mempertemukan emiten atau pihak yang membutuhkan dana dengan investor atau pihak pemodal yang menyediakan kelebihan dana. Pengertian pasar modal menurut para ahli yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menurut Husnan 2005 ayat 3 menyatakan bahwa pasar modal dapat didefinisikan sebagai pasar untuk berbagai instrumen keuangan atau sekuritas jangka panjang yang dapat diperjualbelikan dalam bentuk hutang maupun modal sendiri dan diterbitkan oleh pemerintah, public authorities maupun perusahaan swasta. Kemudian yang kedua, menurut Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995 adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Selanjutnya, yang ketiga, menurut Tanda Lilin 2001 ayat 13, pasar modal adalah pertemuan antara pihak yang mempunyai kelebihan dana dengan yang kekurangan dana dengan cara memperjualbelikan sekuritas yang umumnya mempunyai umur lebih dari 1 tahun, sedangkan secara fisik atau tempat di mana terjadi jual beli sekuritas disebut bursa efek. Dasar-dasar hukum pasar modal yaitu sebagai berikut. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas atau PT. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang surat utang negara. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 tentang penyelenggaraan kegiatan di bidang pasar modal. Peraturan BAPEPAM LK atau Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan. Peraturan Bursa Efek Indonesia atau BEI. Peraturan Kustodian Sentral Efek Indonesia atau KSEI. Peraturan Clearing Penjamin Efek Indonesia atau KPEI. Sementara itu, Ahmad
tahun 1996 ayat 18 menyebutkan 3 pengertian tentang pasar modal sebagai berikut. Pertama, definisi yang luas. Pasar modal adalah kebutuhan sistem keuangan yang terorganisasi, termasuk bank-bank komersial dan semua perantara di bidang keuangan, serta surat-surat berharga, jangka panjang, dan jangka pendek primer yang tidak langsung. Kedua, definisi dalam arti menengah. Pasar modal adalah semua pasar yang terorganisasi dan lembaga-lembaga yang memperdagangkan warkat-warkat kredit atau biasanya yang berjangka waktu lebih dari setahun, termasuk saham-saham, obligasi-obligasi, pinjaman berjangka, hipotek, dan tabungan, serta deposito berjangka. Ketiga, definisi dalam arti sempit. Pasar modal adalah tempat pasar terorganisasi yang memperdagangkan saham-saham dan obligasi-obligasi dengan memakai jasa dari makelar, komisioner, dan para underwriter atau penjamin emisi. Wawasan pasar uang dan pasar modal. Pentingnya pasar modal. Pasar uang dan pasar modal merupakan sarana investasi dan mobilisasi dana. Pasar uang dan pasar modal merupakan tempat bertemunya pihak yang memiliki dana lebih atau lender dengan pihak yang memerlukan dana jangka panjang tersebut atau borrower. Dalam ekonomi, pasar modal menyediakan fasilitas untuk memindahkan dana dari lender ke borrower. Pasar modal adalah lembaga keuangan, bukan bank, yang mempunyai kegiatan berupa penawaran dan perdagangan efek. Pasar modal dikenal sebagai tempat bertemunya penjual dan pembeli modal atau dana. Selain itu, juga merupakan lembaga profesi yang berkaitan dengan transaksi jual beli efek dan perusahaan publik yang berkaitan dengan efek. Dalam Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995, pengertian pasar modal dijelaskan lebih spesifik sebagai kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran dan perdagangan efek perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Organisasi pasar modal Indonesia yaitu sebagai berikut. Pertama, Badan Pengawas Pasar Modal atau BAPEPAM memiliki kewenangan untuk melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan pasar modal di Indonesia. BAPEPAM berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan. Tujuan adanya BAPEPAM yaitu untuk mewujudkan terciptanya kegiatan pasar modal yang teratur, wajar, dan efisien, serta melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat. Kedua, perusahaan atau emiten memperoleh dana di pasar modal dengan melaksanakan penawaran umum atau investasi langsung atau private placement. Ketiga, self-regulatory organization atau SRO adalah organisasi yang memiliki kewenangan untuk membuat peraturan yang berhubungan dengan aktivitas usahanya. Keempat, perusahaan efek adalah perusahaan yang mempunyai aktivitas sebagai perantara pedagang efek. Adalah salah satu aktivitas pada perusahaan efek yang melakukan kegiatan usaha jual beli efek untuk kepentingan sendiri atau pihak lain. Penjamin emisi efek adalah salah satu aktivitas pada perusahaan efek yang melakukan kontrak dengan emiten untuk melaksanakan penawaran umum dengan atau tanpa kewajiban untuk membeli sisa efek yang tidak terjual. Manajer investasi yang kegiatan usahanya mengelola portofolio efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi dana pensiun dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan perundang-undangan yang berlaku atau gabungan dari ketiga kegiatan tersebut. Peran dan manfaat pasar modal. Di bawah ini dijelaskan peran dan manfaat pasar modal yaitu sebagai berikut. Pertama, pasar modal merupakan wahana pengalokasian dana secara efisien. Kedua, pasar modal sebagai alternatif investasi. Ketiga, memungkinkan para investor untuk memiliki perusahaan yang sehat dan berprospek baik. Keempat, pelaksanaan manajemen perusahaan secara profesional dan transparan. Kelima, peningkatan aktivitas ekonomi sosial. Risiko dari pasar modal.
Yang pertama, risiko daya beli, yaitu daya beli yang berkaitan dengan kemungkinan terjadinya inflasi yang menyebabkan nilai real pendapatan akan lebih kecil. Yang kedua, risiko bisnis, yaitu menurunnya kemampuan perusahaan memperoleh laba, menyebabkan menurunnya kemampuan emiten membayar bunga atau dividen. Yang ketiga, risiko tingkat bunga, yaitu tingkat bunga yang naik biasanya akan menyebabkan nilai saham cenderung turun. Yang keempat, risiko likuiditas, yaitu kemampuan surat berharga untuk dapat segera diperjualbelikan. Kelebihan dan kekurangan pasar modal. Kelebihan, yang pertama menyediakan sumber pembiayaan jangka panjang untuk dunia usaha. Yang kedua, sarana untuk mengalokasikan sumber dana secara optimal bagi investor. Yang ketiga, memungkinkan adanya upaya diversifikasi. Kekurangan, yang pertama, sebagai sebuah sarana investasi pasar modal, belum menyentuh segala lapisan masyarakat. Yang kedua, ketidakstabilan kurs sangat berpengaruh pada harga saham. Yang ketiga, tidak seluruh investasi dalam pasar modal berbuah manis. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Rafitra Dimas. Terima kasih untuk Safira atas pemaparan materinya tentang definisi pasar modal dan apa itu pentingnya pasar modal. Lanjut, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu fungsi-fungsi pada pasar. Lanjut, di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi pasar modal di Indonesia. Yang pertama, penambahan modal. Nah, dengan adanya penambahan modal ini dapat membantu perusahaan mendapatkan dana dividen dengan cara menjual saham ke pasar modal. Yang kedua, pemerataan pendapatan. Saham yang sudah dibeli akan mendapatkan dividen atau bagian keuntungan perusahaan terhadap para pembelinya. Yang ketiga, menciptakan tenaga kerja. Dengan adanya fungsi pasar modal ini dapat mendorong atau muncul berkembangnya lapangan kerja baru. Yang keempat, ada meningkatkan pendapatan negara. Dengan adanya tambah pemasukan dengan pajak ini akan menjadikan fungsi pasar modal menggunakan pendapatan akan atau meningkatkan pendapatan negara. Yang kelima, indikator perekonomian negara. Kegiatan dan volume penjualan ini akan meningkatkan kegiatan bisnis pada pasar modal. Lanjut, di sini menurut Rusnan tahun 2005 pasar modal memiliki dua fungsi, yaitu fungsi yang pertama fungsi ekonomi, yang dimana pasar modal sebagai fungsi ekonomi menyediakan fasilitas untuk memindahkan dana dari lenders atau para investor yang menanamkan dirinya dengan dalam pasar modal ke borrowers atau emiten atau perusahaan yang memberikan efek di pasar modal. Kedua, fungsi keuangan, yaitu pasar modal sebagai fungsi keuangan adalah menyediakan dana yang diperlukan oleh para borrowers. Lanjut, di sini ada tujuan investor pasar modal. Yang pertama, memperoleh dividen dengan ditunjukkan kepada keuntungan yang akan diperolehnya berupa bunga yang dibayar oleh emiten dalam bentuk dividen. Yang kedua, kepemilikan perusahaan. Semakin banyaknya saham yang dimiliki, maka semakin besar pengusaha menguasai perusahaan. Yang ketiga, di sini perdagang. Saham dijual kembali pada harga yang tinggi. Selanjutnya, di sini ada peran penting pasar modal bagi perkembangan perekonomian. Apa sih peran pentingnya? Yang pertama, saran menghimpun dana-dana masyarakat guna disalurkan ke dalam kegiatan produktif. Yang kedua, sumber pembiayaan yang mudah, murah dan cepat bagi dunia usaha dan pengembangan nasional. Yang ketiga, mendorong terciptanya kesempatan berusaha dan menciptakan kesempatan bekerja. Yang keempat, mempertinggi efisiensi alokasi sumber produksi. Yang kelima, yaitu memperkokoh operasinya mekanisme pasar keuangan dalam menata sistem moneter. Yang keenam, menekankan tingginya tingkat bunga. Yang ketujuh, sebagai alternatif investasi bagi para pemodal. Selanjutnya di sini, apa kalian mengetahuinya bagaimana sih mekanisme transaksi di pasar modal? Nah, mekanisme transaksi di pasar modal itu, misalkan calon pembeli saham pertama-tama harus menjadi nasabah di perusahaan efek. Nah, calon pembeli saham harus punya rekening terlebih dahulu dan tercatat oleh Biro Administrasi Efek atau BAE. Selain itu, baru bisa melakukan order transaksi
Selanjutnya, transaksi jual beli saham itu awal dari investor kepada perusahaan efek, kemudian diteruskan kepada petugas perusahaan efek yang ada di lantai bursa. Petugas di lantai bursa kemudian memasukkan pesanan ke dalam sistem JADS. Di tahap ini ada komunikasi jual beli antara broker atau petugas perusahaan efek dan investor. Nah, setelah order pesanan yang masuk ke JADS, ini bertemu dengan harga yang muncul pada sistem JADS, maka transaksi sudah selesai. Informasi bahwa order telah selesai kemudian diinformasikan kepada investor. Lalu tahap akhirnya adalah penyelesaian transaksi. Pada tahap ini ada proses clearing atau transaksi atau pemindahan buku yang dilakukan oleh KPEI dan proses lain sebelum investor memperoleh hasilnya yang berupa uang karena menjual saham atau berupa saham yang dibelinya. Selanjutnya, Bursa Efek Indonesia menggolongkan perdagangan saham ke dalam 3 pasar. Yang pertama pasar reguler, yang kedua pasar negosiasi, yang ketiga pasar tunai. Pasar reguler itu saham di pasar reguler tidak diperdagangkan dalam satuan lot dan berdasarkan mekanisme tawar-menawar yang berlangsung secara terus-menerus selama proses perdagangan. Yang kedua pasar negosiasi, yaitu pasar ini dilaksanakan berdasarkan tawar-menawar individual antara anggota bursa beli dan anggota jual dengan berpedoman pada kurs terakhir di pasar reguler. Yang ketiga pasar tunai. Pasar ini tersedia untuk menyelesaikan kegagalan anggota bursa dalam memenuhi kewajibannya di pasar reguler dan pasar negosiasi. Lanjut di sini perdagangan efek di pasar reguler, pasar tunai dan pasar negosiasi dilakukan selama jam perdagangan waktu JADS, yaitu misalkan hari Senin sampai Kamis pada sesi pertama jam 9.30 sampai jam 12 WIB dan sesi kedua jam 13.30 sampai jam 4 sore. Yang kedua hari Jumat pada sesi pertama digelar pada pukul 9.30 sampai 11.30 WIB dan sesi kedua digelar pada 14.00 sampai jam 16.00 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya pada pembukaan untuk pasar reguler dilakukan setiap hari bursa. Yang pertama waktu jam 9.10 sampai jam 9.25. Aktivitasnya yaitu anggota bursa memasukkan penawaran jual atau permintaan beli. Yang kedua pada jam 9.25 sampai jam 9.29. Aktivitasnya yaitu JADS melakukan proses pembentukan harga, prapembukaan dan alokasi transaksi yang terjadi. Lanjut di sini saya akan menjelaskan tentang jenis pasar modal. Jenis pasar modal ini ada 4. Yang pertama pasar perdana, pasar sekunder, pasar ketiga, dan pasar keempat. Nah, pasar perdana ini adalah suatu pasar di mana efek-efek atau surat berharga diperdagangkan untuk pertama kalinya ke masyarakat sebelum dicatatkan ke bursa bank atau bursa efek. Yang kedua, pasar sekunder. Nah, pasar sekunder ini pasar yang dimana efek yang sebelumnya masih beredar diperjualbelikan. Pasar sekunder ini melakukan transaksi jual beli saham di Bursa Efek Indonesia. Yang ketiga, pasar ketiga adalah tempat perdagangan saham atau sekuritas lain di luar bursa over the counter market atau suatu saham perdagangan efek yang terorganisasi di luar bursa efek resmi. Yang keempat, yaitu pasar keempat adalah pasar perdagangan efek di mana kegiatannya melakukan pengalihan saham dari suatu pemegang ke pemegang lainnya tanpa melalui perantara perdagangan efek. Yang terakhir di sini saya akan menjelaskan tentang instrumen pasar modal. Yang pertama saham, yaitu surat atau sebagai tanda penyertaan seseorang atau pihak yang memiliki bagian modal suatu perusahaan. Yang kedua obligasi, yaitu surat utang dalam jangka pendek maupun jangka panjang yang bisa dibeli dan pembeli akan mendapat keuntungan berupa bunga nantinya. Yang ketiga reksadana adalah sebagai wadah untuk menghimpun dana dari banyak pemodal yang akan dikelola ke dalam aset-aset investasi oleh manajer investasi atau emiten. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Nur Sadia. Terima Ini kasih. saya akan menjelaskan tentang fasilitator pasar modal Indonesia. Yang pertama ada Bursa Efek Indonesia (IDX), yaitu didirikan dengan tujuan menyelenggarakan perdagangan efek yang teratur, wajar, dan efisien.
Yang kedua ada lembaga kiring dan peminjaman KPEI. Dalam industri pasar modal, Indonesia berfungsi sebagai LKP yang menjalankan kegiatan kiring dan fungsi penjaminan penyelesaian transaksi bursa. Dan yang terakhir ada lembaga penyimpanan. KSEI merupakan suatu lembaga yang melindungi investor di pasar modal. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pelaku pasar modal. Pelaku pasar modal terdapat 4 pelaku. Yang pertama ada emiten, yaitu perusahaan yang akan melakukan penjualan surat-surat berharga. Yang kedua perantara pedagang efek, adalah pihak yang melakukan kegiatan usaha jual beli efek. Yang ketiga penjamin emisi efek, yaitu pihak yang membuat kontrak emiten. Dan yang terakhir yang keempat ada investor, yaitu pemodal yang akan membeli atau menanamkan modalnya di perusahaan yang melakukan emisi. Selanjutnya ada lembaga penunjang pasar modal. 5 lembaga penunjang pasar modal berikut ini merupakan lembaga yang menyediakan kegiatan yang membantu terselenggaranya pasar modal yang sehat, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, Biro Administrasi Efek. Biro Administrasi Efek yaitu pihak yang berdasarkan kontrak dengan emiten melaksanakan pencatatan pemilikan efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan efek. Yang kedua ada kustodian, yaitu pihak yang memberikan jasa penitipan efek dan harta lain dengan efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak lain. Yang ketiga ada wali amanat, yaitu pihak yang mewakili kepentingan pemegang efek bersifat utang. Yang keempat ada penasihat investasi, yaitu pihak yang memberi nasihat kepada pihak lain mengenai penjualan atau pembelian efek. Yang terakhir yang kelima ada pemeringkat efek, yaitu lembaga yang dapat menjembatani kesenjangan informasi antara emiten dan investor dengan menyediakan informasi standar atas tingkat risiko kredit suatu perusahaan. Ada profesi penunjang pasar modal. Yang pertama ada akuntan, profesi penunjang yang bertujuan untuk memberikan pendapat atas kewajaran laporan keuangan perusahaan yang akan go public. Yang kedua ada notaris, yaitu pihak yang berperan dalam pembuatan perjanjian, penjamin sekuritas, perwali amanatan, dan lain-lain perjanjian yang harus dibuat secara nota real agar berkekuatan hukum. Yang ketiga ada konsultan hukum, yaitu profesi yang berperan memberikan perlindungan kepada investor dari segi hukum. Yang terakhir yang keempat ada penilai atau apresial, yaitu perusahaan yang melakukan penilaian kembali terhadap aktiva tetap perusahaan untuk memperoleh nilai yang dianggap wajar. Selanjutnya ada perilaku investor pasar modal, yaitu investor di pasar modal adalah investor yang keberagaman tersebut dikontribusikan oleh beberapa aspek, yaitu motivasi investasi, daya beli atau purchasing power terhadap sekuritas, tingkat pengetahuan dan pengalaman investasi, serta perilaku investasi. Perilaku keuangan merupakan sebuah model yang menekankan implikasi potensial dari faktor psikologis yang mempengaruhi perilaku investor. Selanjutnya kita akan membahas tentang perkembangan pasar modal di Indonesia. Selanjutnya adalah perkembangan pasar modal. Perkembangan pasar modal pada saat awal terdapat 13 anggota bursa yang aktif. Sedangkan efek yang diperjualbelikan adalah saham dan obligasi perkebunan Belanda yang beroperasi di Indonesia. Obligasi yang diterbitkan pemerintah atau provinsi dan kota praja, sertifikat saham perusahaan-perusahaan Amerika yang diterbitkan oleh kantor administrasi di negeri Belanda, serta efek perusahaan Belanda lainnya. Perkembangan pasar modal di Batavia tersebut begitu pesat sehingga menarik masyarakat kota lainnya. Selanjutnya adalah periode pasar modal Indonesia. Periode dari tahun ke tahun perkembangan pasar modal Indonesia. Pada tahun 10 November 1995, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal berlaku Januari 1996. Pada tahun 1995, Bursa Paralel Indonesia merger dengan BES. Pada tahun 2000, sistem perdagangan tanpa wakat mulai diaplikasikan. Pada tahun 2002, BEJ mulai mengaplikasikan sistem perdagangan jarak jauh atau remote trading. Pada tahun 2007, penggabungan BES ke BEJ dan berubah nama menjadi Bursa Efek Indonesia atau BEI. Pada tahun 2 Maret 2009, peluncuran perdana sistem perdagangan baru PT BEI Jats Next G. Selanjutnya adalah mengapa perlu ada pasar modal.
Salah satu kelebihan pasar modal adalah kemampuannya menyediakan modal jangka panjang dan tanpa batas. Dengan demikian, untuk membiayai investasi pada proyek-proyek jangka panjang dan memerlukan modal yang besar, selayaknya pengusaha menggunakan dana-dana dari pasar modal untuk membiayai investasi jangka pendek, seperti kebutuhan modal kerja yang dapat digunakan dana-dana atau kredit dari perbankan. Selanjutnya ada sejarah pasar modal di Indonesia. Pada tahun 1960, pasar modal tidak bisa menunjukkan aktivitas yang baik. Pada tahun 1980, pasar modal Indonesia juga mengalami masa pasang naik ketika pembangunan ekonomi dilakukan sejak Orde Baru. Pada tahun 1990, pasar modal mengalami pasang naik sejak Orde Baru dan mulai menunjukkan hasil pada akhir tahun 1980-an hingga 1990-an. Pada tahun 1997, ekonomi Indonesia dilanda krisis moneter yang menyebabkan pasar modal terkena imbasnya. Puncak angka indeks mencapai 700-an, harus terjun bebas menjadi 200-an. Adalah peranan dan urgensi pengembangan pasar modal bagi perekonomian. Pasar modal memegang peranan penting dalam perekonomian suatu negara. Pasar modal telah menjadi ukuran bagi perkembangannya perekonomian atau economic leading indicator. Perkembangan kegiatan transaksi dalam bursa efek yang ditunjukkan oleh suatu indeks dapat menjadi ukuran bagi kondisi perekonomian suatu negara secara keseluruhan. Berikut ini adalah daftar pustaka dari beberapa referensi buku manajemen investasi. Yang pertama ada Hartono J. tahun 2000, Teori Portofolio dan Analisis Investasi BPFE Yogyakarta. Yang kedua ada Purwanto Embun dan Herlianto Didit tahun 2020, Manajemen Investasi dan Portofolio Yogyakarta, Goshen Publishing. Yang ketiga ada Rahadian Indah 2017, Pokok-pokok Hukum Pasar Modal di Indonesia, Yogyakarta UI Press. Yang keempat ada Suteja Jaja dan Gunardi Ardi tahun 2016, yaitu Manajemen Investasi dan Portofolio, Bandung, Revika Aditama. Yang kelima ada Wardiah M.A. Lasmi tahun 2017, Manajemen Pasar Uang dan Pasar Modal, Pustaka Setia. Yang keenam ada Widyo Atmojo Sawiji tahun 2015, yaitu Pengetahuan Pasar Modal, Jakarta, Alex Media Komputindo. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga presentasi dari kelompok kami bermanfaat dan menambah wawasan bagi kalian semua. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.